saya sudah sangat bangga, bagus sekali. Ya. Intinya, kalau hukum selamat Natal itu tidak akan keluar dari 3 hukum. Haram, makruh, mubah, udah selesai. Nggak ada yang wajib, nggak ada yang sunat. Baik, saya hanya ingin mencoba menyampaikan satu metode bagaimana kita mencoba mengkritisi sebuah masalah. Secara tidak sadar, bapak-bapak ini mainstreamnya, pola pikirnya sudah dipengaruhi. Ada yang pengaruh Mu'tazili, ada yang pengaruh Syi'i, ada yang pengaruh Wahabi. Oh, pengaruh Wahabi, mas jangan salah ini. Ya. Ada yang pengaruh Khawarij. Ya. Nanti ingin saya jelaskan kenapa ini berpengaruh. Ya. Nah, yang pertama, kita akan mengkaji ini dari sisi mana? Dari perspektif mana? Dari dimensi mana? Apakah dari hukum, dari sejarah, dari sosiologi, dari bahasa, dari ini, dari ini? Maaf misalnya, kalau dari sisi sejarah, Al-Quran jelas menunjukkan kok kelahiran Nabi Isa. Ada beberapa ayat yang mengatakan Nabi Isa dilahirkan. Ada nggak Bapak sadar? Ada. Hanya waktunya yang tidak dijelaskan. Jadi yang pertama, dari perspektif mana kita akan melihatnya? Dari dimensi mana? Oh, karena akan berbeda. Dari sisi sejarah, dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Kenapa kita harus mengawali dari itu? Agar supaya jawabannya pun jelas. Bagus sekali Pak Kiai Asep tadi menyampaikan kaidah usul fikih, walaupun itu lebih banyak berkaitan dengan politik. Mustahab itu al-khuruj minal khilaf mustahab, itu kebanyakan praktek politik Pak Asep. Nanti itu ya. Bagus. Kemudian tadi saya baru nih, saya nanti pada ingin saya coba ini dari Amal Gentur. Memang Amal Gentur warna manteknya sangat dalam. Ya, itu yang pertama. Yang pertama dari sisi perspektif dan dimensi. Ya. Latar belakang apa? Contoh misalnya, kenapa muncul kata-kata selamat? Apakah selamat itu tiba-tiba? Apakah selamat itu bagian dari ibadah? Apakah selamat itu basa-basi? Apakah selamat itu sebagai pengakuan? Dan lain sebagainya. Itu baru kata selamat saja. Nah, kalau diruntut bisa ada 6 jenis ucapan selamat. Kalau kita coba kategorikan, ada selamat terkait dengan ibadah, ada selamat terkait dengan tugas, ada selamat terkait dengan keseharian, ada selamat terkait dengan doa. So, dalam Islam banyak sekali kalau kita terjemahkan maknanya itu selamat, tapi intinya doa. Supaya luas nih, ya, pola berpikir bapak-bapak supaya luas. Jadi kata selamat saja bisa kita urai lebih jauh, asal jangan tadi selamat Priyati, amin. Ini satu. Oke, yang kedua berkaitan dengan keberadaan Nabiullah Isa.
dan Ibnu Maryam. Benarkah Natal yang ada sekarang sangat terkait dengan Natal sebab dalam konteks itu? Enggak kok. Mereka sendiri tidak setuju dengan Natal yang dikeluarkan sekarang. Mereka nggak setuju. Nah, ini harus kita jelaskan. Kenapa kita jangan terjebak? Kalau Natal memang terkait dengan Allah, itu artinya dalam domain akidah. Tetapi kalau sekiranya Natalnya itu terkait dengan putra Maryam, kita harus percaya. Dan bahwa Nabi Isa lahir, percaya nggak kita? Percaya. Oleh karena itu, berkaitan dengan hukum selamat Natal, kelompok ulama itu terbagi empat besar. Yang pertama kelompok ulama Syiah, yang kedua kelompok ulama Wahabi, yang ketiga kelompok ulama Sunni, yang keempat kelompok ulama Mu'tazili, berbau Mu'tazili. Kelompok Wahabi tadi sudah disebutkan, Bin Bas, Utsaimin, Fauzan, ya, itu ada 6. Ya, kata-kata mengharamkan. Kelompok Sunni, Syekh Ali Jum'ah, itu karena punya sebuah majelis fatwa Al-Azhar, ya, itu cenderung moderat. Kelompok Syiah lain lagi fatwanya. Syiah mencoba mengurai selamat Natal itu menjadi 3. Ada kalanya nggak masuk akal. Nah, kemudian kelompok sekuler, kelompok-kelompok cendekiawan Muslim yang sangat terpengaruh dengan Andalusia. Pasti bahan rujukannya itu tafsir Fakhrul Razi, tafsir Qurtubi. Nah, ini kelompok besar berbeda. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Asep tadi, bahwa ini adalah persoalan ijtihadi. Kita harus bisa memahami apa substansi ijtihad. Ijtihad itu nanti ada 12. Tadi 2 sudah dikemukakan. Ijtihad nggak bisa dikalahkan dengan ijtihad. Kita nanti akan saya jelaskan bagaimana Ibnu Abbas. Sengaja saya cari mana di biografi sahabat yang sangat berkaitan dengan ini. Itu Ibnu Abbas nanti yang paling cocok. Nah, jadi yang kedua, kita harus tahu dulu. Saya selamat Natal itu Natalnya Nabiullah Isa sebagai putra Siti Maryam, tidak sebagai anak Allah. Nah, itu sekarang kita tuh dipojokkan ke sana. Kenapa? Wahabi, karena di Wahabi nggak ada orang Kristen di sana. Coba saudara-saudara kita yang di Inggris, yang di Jerman, yang di ini, ya orang Islam. Bukan etika, bukan ini. Ternyata di London dan sebagainya, kenapa dalam 1 tahun bukan ratusan tapi ribuan yang masuk Islam? Karena etika orang Islam. Setelah menara kembar, kan waktu itu fobia Islamophobia itu sangat tinggi. Sekarang ini 12 kota di London, wali kotanya Islam semua sekarang, dan berduyun-duyun. Ada pengaruh dari Salah, Liverpool. Oh iya, puasa. Oh iya, kalau ditendang ini. Oh iya. Itu malah yang menarik. Kenapa sekarang NU menjadi rujukan dari 36 negara ingin minta diajarkan bagaimana tawassutnya orang Indonesia? Karena itu yang menarik. Yang menarik. Nah, ini yang kedua. Ya. Saya tidak akan inikan. Ya.
sekarang, apakah kita tempatkan Nabiullah Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai putra Maryam? Jelas sebenarnya ada kok. Kita akan terpatahkan justru. Loh, ayat Al-Quran juga menjelaskan kok tentang kata Nabi Isa dilahirkan itu. Urusan tanggal bagus dan seperti yang disampaikan oleh Pak Deden Samsul. Ya. Kalau kita terjebak antara 25 Desember dengan 15 Januari, itu sama dengan kita di bawah diajak ngomong helang mana hayam di undang. Itu jangankan kita kan sedang mengintervensi mereka sendiri nggak sepakat. Ada orang pipiluan sarwajan diulang misalnya untuk datangnya Nabi teh ginilah yang ramai sampai sekarang itu tentang nuzul Quran. Ada yang 17, ada yang lebih kurang. Ada orang Kristen bilang ngomong, entah 17 di nama Indonesia pipiluan nuzul Quran. Nah sampai kurang nggak kenal. Nih saya mencoba, saya nggak memihak kemana-mana, hanya saya sedang mencoba mengajak bapak-bapak untuk kita mulai belajar berpikir kritis. Punya modal, punya alat. Al-asbab wal madhahir itu bahasanya sulit karena sangat filosofis bahasanya. Karena itu hukum-hukum harus, dan biasanya kiai sepuh yang ngajinya itu. Saya setuju kalau Ki Asep nanti sewaktu kita buka kelas Wanawir, karena itu bisa beda. Jangan berentan. Ia teh kemana? Belum nanti misal al-khuruj minal haq. Apa? Ini bagus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, oke, ini antara akidah dan muamalah. Kita harus tempatkan, benarkah ini bagian dari akidah? Karena nanti akan terkait dengan ucapan. Sekarang contoh misalnya Agim itu sedang menggiring bahwa selamat Natal itu sama dengan ucapan waktu diangkat. Selamat Natal itu sama dengan tatkala kita membaca syahadat. Loh, kok fikih jadi dipersempit? Tergantung kepada kita, kembali kepada kita. Apakah ini domain akidah? Kenapa ini domain akidah? Apa indikatornya? Kenapa ini domain muamalah? Apa indikatornya? Kalau domain akidah, jelas itu akan terkait dengan ibadah. Kalau domainnya muamalah, ini erat kaitannya dengan pergaulan keseharian. Sok ayo orang nanyakeun, cik, di mana akidah nate? Berikan ilustrasi kepada saya bahwa ini akidah. Dan benarkah di Kristen sendiri ucapannya akidah? Dan nu aya akidah nama nu acara Natalnya bukan selamatnya. Jadi, ini akidah enggak? Kenapa Syekh Ali Jumat, kenapa Pak Quraisy Shihab dan sebagainya, kemana Gus Dur? Saya sempat lama dengan Gus Dur ngomong. Saya Gus Dur waktu pas Natal sedang berada di hotel saya yang mengantar. Sedang berada di hotel Gumilang Sari di Setiabudi. Gus, kan selamat Natal itu haram Gus. Ya kalau ente termasuk orang yang fanatik, ya haram untuk ente. Maaf, kalau dibukalah wawasan ente. Aduh, sebenarnya di mana unsur akidahnya? Ada nggak anasir akidahnya? Keluarkan. Bahwa selamat Natal lebih tinggi daripada Assalamualaikum. Bahwa selamat Natal
bisa menggugurkan la ilaha illallah, bahwa selamat Natal harus dalam keadaan punya wudhu. Oleh karena itu, yang moderat lebih cenderung mengatakan ini tidak dalam domain akidah, tetapi lebih domain muamalah. Kalaupun ada semacam kekhawatiran, itu kekhawatiran bagi daerah-daerah yang memang ketika itu berimbang antara Muslim dan Kristennya. Contoh Libanon, ulama-ulama Libanon itu banyak. Sampai sekarang Libanon itu terbagi 3, Sunni, Syiah, dan Kristen. Libanon, kemungkinan terpengaruh itu sangat tinggi karena Syiah bisa jadi Sunni, Sunni bisa jadi Kristen. Bisa. Ayo nasok orang Bandung mengucapkan selamat Natal teh 200.000. Alhamdulillah cukup Kristen teh 200.000, 50.000 jadi Kristen. Nggak ada. Apakah sedangkal itu berpengaruh terhadap akidah sehingga menyebabkan nanti melahirkan hukum? Hukumnya antara kafir, fasik, dan murtad. Konsekuensi hukumnya nanti ke sana. Akan mana? Silakan yang menempatkan selamat Natal dalam domain akidah, silakan. Jadi penceramah-penceramah kita rata-rata menempatkan dalam domain akidah, termasuk Adi Hidayat yang biasanya sangat moderat, tetapi untuk Natal ini beliau mengharamkan. Karena itu, jadi kita tidak lepas daripada latar belakang siapa yang mempengaruhi kita. Siapa yang mempengaruhi kita? Maaf, saya mungkin dengan almarhum Abah juga agak berbeda dalam beberapa hal. Ya, karena memang keturunan hidup ya, dan dari rumah harus, mana bukan prinsip, nggak bisa. Oke, itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat tadi ucapan. Ucapan itu ada beberapa macam. Kalau nggak salah nanti pakai Asep, saya ini pernah membaca, hanya lupa, yang mencoba membagi-bagi, mengklasifikasi ucapan. Ucapan dalam konteks sebagai sebuah syarat. Ucapan artinya memang itu menjadi penentu. Tetapi kalau semua ucapan menjadi penentu, gawat kita. Contoh misalnya, sampai hari ini ada kelompok yang sangat hati-hati. Kalau jual beli tidak jelas akadnya, maka barang yang dibeli itu haram. Ada loh kelompok ini. Oleh karena itu orang berpikir, mangga ieu nyangakeun alkosna nanti barangna. Nah, sekarang sulit kita mau ijab kabul karena pakai gesek. Si online. Yuk, bener-bener. Cerita-cerita ngajorosor tadinya, geus ngerti. Nah, gimana? Jadi malah kita harus mulai berbicara lebih jauh karena mungkin nanti bentuk Natal itu tidak dalam bentuk ucapan. Sekarang sudah tidak dalam bentuk ucapan, bentuk WA. Tekal ucapan anak. Keungkeun WA Kak Johnson ceu Pak Oji teh, "Sen, urang ngucapkeun selamat Natal di diri saya we. Selamat Natal." Cik, apakah itu juga membuat akidah kita rusak? Ucapan kita lihat nanti, ada ucapan memang itu menjadi bagian dari rukun ibadah. Angkah duka, berzawaj duka, dan seterusnya. Ada sok,
Asyhadu an la ilaha illallah. Iya ada, kita tidak menolak bahwa ada ucapan yang menjadi sebuah penentu, sebuah keputusan yang itu menentukan halal dan haram. Tetapi tidak semua masuk dalam kategori itu. Sekarang contohnya sederhana saja. Saking hati-hatinya orang tua dulu, daya namun seberlaku. Saya waktu SD kelas 2 kedengaran oleh abah ngomong siapa bawa dicamkan. Mana tadi ngomong nama. So kayak baca syahadat itu. Ada kawan-kawan yang anjing udah siap. Tadi syahadat itu. Sekarang apakah itu masih berlaku? Nah, ada sebuah degradasi, sebuah penurunan hukum karena adanya proses pembiaran yang semula berangkat dari toleransi. Jadi kita akan menghadapi itu. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Ada ucapan yang bagian dari hukum, ada ucapan itu sebagai hal-hal yang menentukan sebuah perjanjian. Ada yang namanya ikrar waktu itu dengan ucapan janji dagang, janji ini, janji ini, janji ini. Ada ucapan yang basa-basi, ada ucapan untuk mendamaikan. Nanti bapak-bapak akan tahu cerita bagaimana seorang ulama di Syria untuk mendamaikan konflik yang dalam di sebuah daerah antara Syi'i dengan Kristen. Orang ini langsung mencoba menggunakan kata-kata yang digunakan oleh Kristen. Loh, kan Tuhan itu ulama gini. Saya harus meredam mereka supaya emosinya kayak ini. Ya tetapi Tuhan sudah kafir, sudah ini, biarlah saya kafir. Yang penting selesai masalah. Biarlah yang menentukan kafir atau tidaknya. Bayangkan. Jadi dia berpakaian Kristen. Bentarlah, lamun ayahnya jika kamar Ki Ma'ruf, kan ayah mau ngirim fakta, pakai baju Natal. Waduh, musim kan terlalu sekali bukan. Bayangkan Ki Ma'ruf pakai baju Natal, pakai keset, ya, iya pakai topi Sinterklas, Sinterklas. Nah itu ada. Nah, baik lebih jauh, kita jangan memenggal periode Rasulullah waktu di Mekah. Waktu di Mekah, Rasulullah lebih banyak berhubungan dengan kaum musyrik. Waktu periode Madinah, di sana Rasulullah sudah mulai banyak berhubungan dengan pemeluk agama Samawi. Yahudi, Kristen dan sebagainya. Waktu zaman Rasulullah menggunakan 3 orang Yahudi sebagai bendahara. Dan Rasulullah hargai agamanya. Dan Rasulullah makan. Karena Rasulullah yakin. Nah, jadi Sayyidina Umar sampai saat terakhir bendahara itu orang Yahudi. Dan memang yang menjadi tujuan dakwahnya bukan orang-orang Islam, memang orang-orang kafir. Nah, di sini kita bisa mendapatkan sebuah ilmu hukum kita bergaul akan tergantung niatnya. Tong syah maneh, tong ulin ke tempat pelacuran, disingkai maneh ke bawahkeun. Si eta mah babaturan ada pelacur unggul. Bergaulnya. Tetapi kalau kita misalnya lihat Gus Miftah, gak bisa dilakukan oleh orang lain. Saya, kawan saya di Surabaya, itu kurang lebih 3.000 penghuni doli.
Doli itu tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara terbesar. Di sana itu pelacur ada dari 40 negara. Jadi Pak Malik pakai kayu ngaros. Ayo Pak. Saya maaf sambil duduk ya. Maaf sambil duduk. Panjang CF. Ya. Jadi bayangkan gimana enggak ini jadi Gus, gimana Gus? Aduh, saya lihat celana, lihat naon. Sama nggak dengan Haidar Putra cucunya Sukamiskin sekarang di Garut. Seritam gitu. Apakah dengan Haidar yang cucunya itu terbawa jadi pelacur? Enggak. Tertobat gitu kan. Jadi tatkala kita melihat informasi, kita lihat dulu. Kenapa tafsir-tafsir ulama Andalus cenderung moderat? Beda dengan tafsir-tafsir Arab, beda dengan tafsir-tafsir Mesir. Mesir Al-Marawi, ya. Kemudian siapa? Bukan Hasan Al-Banna, yang satu lagi itu, yang terakhir ya, selain Rashid Ridho dengan Abdulnya. Coba tafsir Andalus, Imam Qurtubi, Imam Fakhrul Razi, ya. Itu cenderung moderat karena mereka bersatu, ya. Bersatu. Makanya bagus sekali apa yang disampaikan oleh Hakim Asep. Hukum ini akan sangat terkait dengan di mana hukum itu berlaku. Kondisional. Ada di Arab pada Kristen itu kan. Ulah haram selamat makan. Orang-orang Kristen itu hanya mau diselamatkan gitu. So ayeuna sama-sama di Indonesia. Bapak berada di Jayapura, tugasnya putra Bapak. So, tak urang Natal dari itu keluar acan. Pakai orang bisa di mana? Kan gitu. Jadi apakah akan kita tarik hukum ini dalam domain akidah atau akan kita tarik dalam domain muamalah? Maka itu baik. Yang berikutnya tadi Indonesia sudah ya, karena kita mayoritas, satu dan juga mayoritas. Tetapi kalau di negara minoritas gimana? Sok sekarang tanyakan yang di Belanda, yang di Jerman, yang di ini. Ternyata yang membuat mereka masuk Islam itu karena kita terbuka. Jadi bagus sekali Pak Ki Asep tadi menjelaskan tentang bil hikmah maupun kesalahan dengan wajah ilmu. Nah itu dipraktekkan. Sekarang Indonesia mau diterapkan, rugi nggak kalau Irian sampai keluar? Rugi nggak Maluku? Rugi nggak ini? Rugi nggak ini? Rugi nggak ini? NKRI nggak ini? Udah hanya gara-gara persoalan kecil. Hanya gara-gara persoalan kecil. Nah sekarang kan yang disalahkan kan tokoh-tokoh itu waktu dihapusnya 7 kata di Undang-Undang Dasar itu. Padahal itu untuk menjaga. Sekarang ini kita kalau Irian terlepas, waduh, oleh Amerika itu orangnya sok gentak, sok Indonesia bayar tak, bangkrut Indonesia. Karena untuk membayar itu Freeport diambil oleh Amerika. Freeport itu per tahunnya itu triliun. Orang harus bergantung ke Amerika. Jadi yang nampaknya di permukaan beda dengan apa yang ada di dalam. Baik, itu Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya tadi sempat berkembang posisi kita. Akan kasihan Pak Jokowi, Menteri Agama,
kalau sampai mengucapkan saja tidak boleh. Sekarang kalau Pak Jokowi nanti tampil atau besok tampil selamat Natal, apakah Pak Jokowi menjadi kafir? Tidak. Apakah Menteri Agama ini? Menteri Agama apakah milik orang Islam atau milik semuanya? Semuanya. Nah, posisi juga belum tadi sudah disampaikan. Gubernur ini. Ada kalanya posisi menuntut untuk kita menunjukkan ini. Nah kan kalau Minhuma, wah udah. Menteri Agama sudah murtad. Menteri ini udah ini. Selamat masuk. Loh, yang pertama mencontohkan masuk gereja itu Sayyidina Umar loh. Betul nggak Sayyidina Umar yang pernah masuk? Sayyidina Umar yang pertama mencontohkan masuk. Dan Sayyidina Umar menghargai sedemikian rupa. Malah sekarang di Istanbul itu saya dengan Pak Lukman dengan Pak Diana katanya sudah ke sana. Itu bekas gereja loh. Masih ada di atas itu gambar-gambarnya. Gambar bayangkan gambar Maria melahirkan Siti Maryam. Wah, malaikat digambar pun pusat di atas itu penuh. Ya. Dan itu katanya Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia. Jadi salah satu yang sampai hari ini diakui oleh orang-orang di luar agama Islam, etika yang diajarkan oleh Rasulullah sedemikian rupa mengakui yang namanya keberaneka-ragaman. Dan etika itu luar biasa. Etika itu luar biasa. Nanti akan saya jelaskan tatkala saya menjelaskan tentang Ibnu Abbas. Oke, baik, berikutnya posisi. Nah, kemudian dalil. So, kalau waktu dalil-dalil, pasti sebentar ini dalil-dalil yang ada dikait-kaitkan. Kan yang paling ini sekarang itu kan yang paling betul yang dijadikan dasar itu lakum dinukum waliyadin. Itu yang dijadikan cantolannya. Kalau kita kan bukan hanya ya Quran tadi dengan usul fikih, dengan qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih, dengan ini. Nah, kemudian yang kedua dengan lakrah fiddin, nggak terkait langsung. Jangan mereka memaksa kita untuk mengucapkan selamat. Iraha orang dipaksa kemana perlu mengucapkan selamat. Dan itu. Jadi saya hanya mencoba menempatkan tentukan pilihan. Karena untuk